terpaksa Mas Bro menyanyi mengharapkan istriku. Oke teman-teman, selamat sore semua. Kita akan hajar bahas PP kembali. Tapi Mas Bro tetap aman ya, doakan sikit sekalian. Beberapa lebaran tuh saya selalu tersakiti, dan herannya itu pas saat lebaran diuji betul Mas Bro, akan tetapi itu semua mungkin untuk menghapus dosa-dosa Mas Bro. Juga tentunya saya rasa Allah memberikan ujian yang tentunya saya mampu untuk melewatinya, dan biasanya di balik itu semua ada keindahan yang luar biasa yang belum saya tahu mungkin yang akan diberikan sama Allah, karena Allah akan memberikan, tidak akan mempercepat dan tidak akan memperlambat. Dan memang fakta yang saya alami dalam hidup Mas Bro itu memang fakta seperti apa namanya pepatah bahwa air susu itu kebanyakan dibalas dengan air toba. Saya rasa begitu. Oke, kita akan membahas PP. Ada info-info news yang baik. Saya rasa begini kawan, untuk PP ini dan market keseluruhan yang saya baca dengan pribadi saya, tapi kalian tetap dia riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, semuanya analisa belaka. Sekarang mungkin hanya sideways saja sampai lebaran. Jadi saya ngasih info untuk kalian yang ingin masuk, ini saat tepat nanti di saat tanggal merah lebaran. Lebaran koreksi kecil mudah-mudahan, ataupun sideways saja kalian masuk. Mungkin setelah lebaran nanti infonya akan naik sampai nanti April, dan ini memang yang sudah diinfokan, yang sudah diramalkan dari beberapa sumber termasuk dari Tiongkok kuno, buku-buku panduan yang ada dalam siklus super cycle, siklus yang terjadi 1 dekade ataupun 10 tahun sekali, itu terjadi di dalam kehidupan yang nyata ini. Secara ekonomi yang namanya 10 tahun, pasti harga kambing yang tadinya 1 juta menjadi 4 juta, harga ayam yang tadinya 30.000 menjadi ratusan ribu, itu semua terjadi inflasi. Itu memang yang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Bahkan zaman dulu saya kalau dengar cerita dari simbah-simbah dulu harga kerbau katanya cuma 5 rupiah. Kok kenapa 5 rupiah? Nggak beli dulu mbah, beli yang banyak, sekarang kaya, kebunnya banyak mbah. Itu pikiran saya waktu masih anak kecil. Karena pada waktu kecil itu harga kerbau 5 rupiah pun nyarinya uang lebih susah daripada sekarang. Itu yang terjadi. Seperti saya waktu di Jakarta membeli motor Grand tahun 91 atau nggak salah itu ya. Itu pun harganya cuma sekitar 3 juta saja. Itu saya jual sapi, tahu nggak? Orang tua saya kan sering banyak sapinya, pelihara sapi dulu. Ibu saya juga, bapak saya senangnya melihara sapi, dititipin orang-orang. Saya pulang kampung minta sapi, tahu nggak? Minta sapi satu dijual 3 juta, dapat motor Grand. Itu dulu lucu ya. Kalau sekarang, waduh, ya itu sapi berapa dulu itu harganya? Sekarang ya 20-an juta, itu dulu 3 juta. Sekarang motor Grand 1 juta dapat. Masih menang sapi. Ya, sapi sekarang berapa? 20 juta. Motor Grand berapa dijual? Sekarang 1 juta toh. Itu pemenangnya ya tetap barang yang berkembang, bukan elektronik. Oke Mas Bro, agak kurang fit. Udah 2 hari ini mungkin lebaran saya akan libur ya. Ngalor ngidul menurut saya nggak apa-apa, bikin video juga berkali-kali. Harga PP yang kemarin melonjak sempat 20%, beberapa tinggi, bisa terbang di bulan Maret ini yang jadi pertanyaan. Mudah-mudahan akan menjadi koin yang sangat luar biasa untuk institusi, juga meliriknya ke PP yang rankingnya masih bertahan di situ. Nggak ada kandidat lain. Saat ini yang dinamakan PP itu termasuk koin yang terseleksi alam. Saya rasa tinggal kalian sabar atau nggak di tahun 2026 yang sekarang ini awal-awal dari akumulasi untuk kalian cuan. Cari koin yang bagus-bagus di situ ya. Ada PP, Cardano, Polygon, BNB, ETH, Hyperliquid, dan target saya sebelum VOMC meeting kemarin kan udah saya infokan pas menjelang VOMC meeting biasanya terbang, kalian TP kan udah TP, nanti masuk lagi di saat lebaran. Dan udah saya jelaskan video tadi pagi juga bahwa yang namanya VOMC Fed itu pemangkasan suku bunga kemarin kejadian terbang, kagak terbang, market malah turun.
semua market sudah dikontrol mereka, sudah dikendalikan mereka, diskedulkan. Yang bikin terbang itu dana masuk. Kalau kemarin itu kan setelah FOMC meeting itu, walaupun dipangkas suku bunga yang sebelumnya itu hanya permainan trader saja sama ya retail, market maker, yang investor sesungguhnya ini belum pada masuk. Mereka masih di BTC, kemudian mungkin ada deal-deal kesepakatan di BTC, dia akan TPD berapa, ini yang sangkut di 2 miliar lebih kan dia belum mau pindah ke altcoin, dia nunggu cuan dulu. Nah itu karena paus itu kan kompak, ini yang 2,1 miliar masuk, yang FOMO di atas kan otomatis kan dia belum deal kalau nanti langsung ke alt season, tapi mudah-mudahan nanti terjadi kesepakatan yang di 2,1 miliar sangkut paus itu harus nunggu dulu, ataupun dia long invest jangka panjang kemudian modal baru lagi kesepakatannya untuk masuk ke altcoin itu bisa terjadi karena secara kita lihat di BTCD-nya sudah angsur-angsur mulai turun longsor ke bawah kawan ya. Dan saya mohon maaf lahir dan batin keluarga saya, ini lebaran kali ini saya termasuk sebatang kara. Kalau lebaran kemarin tuh karena ibunya di Jakarta nggak pulang ke Jawa, anak-anak bersama saya juga sediakan menu-menu, kita bahagialah. Kalau ini saya sedih banget lebaran ini karena ibunya pulang, jadi anak-anak udah dari kemarin kabur semua ke rumah ibunya, mungkin kangen ya, biarlah di sana saya sendirian nggak apa-apa. Saya juga mau ketemu nanti sama mantan di lebaran ketiga, ada acara, mudah-mudahan terjadi hal yang positif ataupun negatif, saya nggak tahu juga, semua yang atur alam ya, yang penting ada ketemu. Nanti nggak tahu yang akan di nego apa, itu ajalah ya, mohon doanya saja, mudah-mudahan saya kuat dan semua terjadi di balik nalar. Ini agak cerita pribadi saya sedikit, dan saya membuat video short itu lagi mempelajari algoritma YouTube. Jadi YouTube ini sudah nggak ngurusin subscriber lagi, jadi algoritma itu yang saya bikin video short, lagu pop, lagu apa, saya kan nggak bisa nyanyi, orangnya nekat saja, modal mental saja, kemudian nggak pernah disebar, dan berkali-kali sejam upload tuh nggak ada guna karena spam, harusnya 3 jam sekali. Tapi saya lagi untuk melajari cocoknya yang mana. Ternyata algoritmanya kebaca ketika dangdut koplo sama masalah pribadi saya langsung disebar sama YouTube, algoritmanya ke situ. Itu nanti juga hiburan saja pas ini masih duda ya, nanti kalau udah punya istri ya kita fokus membahas kripto, nggak mungkin juga ngurusin kayak gitu terus ya. Oke, dan sedikit lagi cerita aja biar kalian tahu juga siapa saya. Saya itu orang yang paling setia, dan kemarin tuh memang saya diceraikan istri itu 3 kali panggilan dari pengadilan itu sebetulnya, dan saya nggak datang ke sana, nggak ngubris, nggak ngurusin karena saya nggak mau cerai pada waktu itu. Dan tapi karena dia pakai pengacara bayar yang mahal, katanya kalau udah 3 kali nggak datang, surat 3 kali dianggap sah, udah cerai ya, saya pikir gitu. Tapi saya nggak pernah ambil surat cerai itu, nggak pernah ambil, Mas Bro, itu nggak pernah ngambil karena nggak mikirin itu, juga nggak sudi saya cerai, aslinya begitu. Dan kemudian 6 tahun udah jenuh juga, kita kenal wanita dari orang lain. Nah, karena nikah itu butuh akte cerai, ternyata akte cerainya itu nggak ada. Istri itu membatalkan, tapi diam-diam nggak ngomong, saya kan nggak tahu saya sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Habis itu ya karena nggak ada akte cerai ya kita nikah sirih toh. Ya habis itu ya istri ngamuk-ngamuk lah. Yang saya juga nggak tahu kalau dia mau membatalkan ini. Nah ini jadi benang kusut si malakama. Ini yang nikah sirih sudah dapat pasangan lagi, gacoan baru lagi, ternyata dia juga gonta-ganti laki itu sangat mudah melupakan cintanya, kayak cinta-cinta karet itu sana sini lengket lah. Sedangkan Mas Bro udah kesentuh dengan perempuan lain, istri saya nggak mau kalau saya udah tersentuh ke perempuan lain. Jadi saya bingung kalau mau pulang ke istri yang lama, istri lama mungkin nggak mau, istri yang baru sirih itu juga udah diembat sama yang lain karena dia suka gonta-ganti pasangan, beda dengan Mas Bro ya. Cuma ini barangkali udah beberapa tahun ini mau ketemuan, mudah-mudahan sudah emosinya sudah hilang, walaupun Mas Bro kesentuh yang lain, tapi kan barangnya masih utuh toh. Bercanda. Itu yang namanya psikis itu susah ya, padahal barang saya masih utuh, tapi
Istri nggak mau. Udah kesentuh orang lain katanya. Padahal saya juga nikah siri 3 bulan tuh nggak satu rumah kawan, hanya ketemu 3 kali kali. Hanya sentuhan 3 kali saja. Tapi yang namanya ya itu juga kejadian kecelakaan ya, kita nggak ingin itu semua terjadi, tapi gimana lagi udah terjadi. Maaf ya kalau itu mas ya, nggak karuan yang terjadi, saya juga pikiran nggak karuan kawan. Ya mau ditonton silakan, yang menghujat ya silakan. Kita berbagi aja. PP melonjak kemarin dari 20% pada Senin 16 tanggal bulan 3, naik harga mendekati di harga kemarin di 07 ya, ataupun USDT 0,00460 di tengah kembalinya meningkatnya minat pasar terhadap meme koin kripto bertema kodok. Ini berhasil bangkit setelah mengalami tren penurunan selama beberapa pekan dan memperoleh dukungan kuat dari para trader bullish. Saya rasa akan lanjut nanti habis lebaran. Para pembeli beberapa kali mampu mempertahankan level support penting yang menunjukkan keyakinan mereka terhadap peluang terjadinya pembelian tren jangka pendek. Oke, dalam beberapa hari terakhir PP membentuk pergerakan kenaikan yang konsisten sebelum akhirnya menembus fase konsolidasi sempit. Ini lagi akumulasi lagi. Penembusan ini kemudian memicu dorongan beli baru di pasar. Volume perdagangan pun melonjak hampir 300% dalam sehari dan menembus lebih dari 950 juta dolar. Jadi kita sabar, tunggu lagi ya. Saya rasa mengapa harga PP Coin di awal pekan pasar kripto secara umum juga mencatat penguatan dengan kenaikan sekitar 3,35%. Mungkin nanti akan naik lagi lah ya, karena altcoin season index kembali ke puncak. Alt season mulai akan bangkit kawan. Ya, fear and greed-nya naik dan alt season index-nya juga sudah 55. Analis menilai meningkatnya selera. Pokoknya rally PP kian menguat, analis bidik sampai 0,005 usai breakout solid. Nunggu habis lebaran. Harga PP melonjak lagi nanti saya rasa ya. Singkat saja, karena aktivitas derivatif PP meledak, open interest tembus sampai 240 juta dolar. Ini masih banyak permainan trader sama bandar, mereka masih main lepret, masih main trade, belum investor tuh nunggu, saya rasa nunggu nantilah ya, nunggu clarity aset. Bahkan Indo sendiri akan, setelah payung hukum yang jelas clarity aset itu di ACC disahkan, itu akan investasi di BTC juga. Indo udah mulai terbuka kelihatannya ya, bahwa BTC ke depan sangat luar biasa. Aktivitas derivatif PP melonjak tajam pekan ini seiring meningkatnya minat perdagangan terhadap meme coin tersebut. Volume perdagangan derivatif naik dari 433% menjadi sekitar 1,40 miliar dolar di berbagai plafon perdagangan utama. Lonjakan ini menunjukkan bahwa para trader mulai menumpuk posisi future untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dari aset meme yang sedang populer. Ini open interest juga meningkat sekitar 16% hingga mencapai 240 juta dolar dalam kontrak terbuka. Mereka masih main lepret. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Banyak seleneh, mohon maaf ya. Kita berbagi juga. Mas Bro juga di rumah pelangap sendirian. Nanti hari ketiga baru ketemu istri. Mungkin hari pertama habis lebaran sholat id di sini dulu. Baru nanti kita akan kesini lagi ketemu istri, dan saya sebelumnya ke Pekalongan dulu, mungkin 2 hari di sana, libur 3 hari mungkin lebaran. Posisi PP 47 rankingnya dengan market capnya ya turun dikit lah, 5% saja, nggak soal kondisi juga gini. Saya rasa udah mengerucut menyempit begini. Kalau melihat TA-nya ini tinggal breakout-nya ke atas, segitiga simetris ini biasanya valid, ini tinggal nunggu ke atasnya saja kawan ya. Harus sabar dan harus yakin ya. Kalau kita lihat fear and greed-nya nanti sebentar, kalau muter-muter biasanya suaranya hilang. Muter-muter suaranya hilang ya. Oke, agak lama loadingnya. Loadingnya agak lama kawan. Belum berhenti juga rupanya. Udah berhenti. Pair and greed-nya sudah 33. All season index-nya tadi sempat 55, turun 52, udah bagus lah. Nanti kalau udah masuk di era biru ini, altcoin season ini, dan nunggu BTCC, grafik BTCC-nya juga sudah mulai turun 58,78 ya.
Oke, udah 15 menit, mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan jajakan, tuh membeli jajakan. Mas Bro banyak cerita perkutakan di sini, surat sama kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang cocok kalian bisa subscribe, nggak cocok bisa minggat, ya terserah kalian. Kita pasrahkan semua sama alam ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.